Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saputri dengan NIM 24101252200044 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang materi perkembangan peserta didik, yaitu bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Selamat menonton. Bab 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Nah, jadi dalam bab pertama ini akan diuraikan tentang arti pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ada beberapa pendapat yang berbeda untuk memberi istilah pertumbuhan dan perkembangan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda tentang kedua istilah itu, maka pengertian pertumbuhan dan perkembangan yang dimaksud dalam bab ini akan dibahas terlebih dahulu. Nah, jadi dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Banyak yang menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Nah, jadi kedua proses ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain secara pilah berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih memperjelas penggunaannya. Nah, untuk pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Nah, hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Nah, untuk pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Untuk pertumbuhan jasmani berakar pada organisme yang selalu berproses, yang selalu beroperasi atau berfungsi, juga bersifat dinamis dan tidak pernah statis secara komplit. Pertumbuhan jasmani ini dapat diteliti dengan mengukur berat, panjang, dan ukuran lingkarannya, umpama lingkaran kepala, lingkar dada, dan lain-lain. Misalnya, pertumbuhan alat kelamin paling lambat pada masa kanak-kanak, tetapi mengalami percepatan pada masa pubertas. Sebaliknya, pertumbuhan susunan saraf pusat berlangsung paling cepat pada masa kanak-kanak, kemudian menjadi lambat pada akhir masa kanak-kanak, dan relatif berhenti pada masa pubertas. Nah, untuk perbedaan kecepatan tumbuh, masing-masing bagian tubuh mengakibatkan adanya perbedaan dalam keseluruhan proporsi tubuh dan juga menimbulkan perbedaan dalam fungsinya. Seperti pada orang dewasa, perbandingan badan dan anggota badan hampir sama panjangnya. Pada usia 2 tahun, pertengahan badan berada di sekitar pusat, sedangkan pada usia dewasa, pertengahan badan berada di atas tulang kemaluan. Pertumbuhan indera penglihatan dan mata lebih cepat daripada pertumbuhan otot-otot tangan dan kaki. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme, yaitu ada bermacam-macam. Yang pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir. Contohnya karena pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul atau mengalami serangan sinar matahari atau zoonosis. Nah, untuk keempat yaitu faktor psikologis. Contohnya karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Nah, jadi untuk bagian B kita akan membahas tentang masa kanak-kanak atau karakteristik anak
usia sekolah dasar. Nah, jadi usia rata-rata anak Indonesia itu saat masuk sekolah dasar yaitu 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Masa kanak-kanak atau tengah itu berada pada 6-9 tahun dan masa kanak akhir itu 10-12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Guru hendaknya bisa mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa itu bisa untuk berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, menurut Haveghorst, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar itu meliputi yaitu yang pertama menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu mencapai kemandirian pribadi. Nah, dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk bisa memberikan bantuan yang berupa bisa yang pertama yaitu menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebayanya. Nah, sehingga bisa mengembangkan kepribadian sosialnya. Nah, terus yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa itu bisa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Ya, jadi setelah ini kita akan membahas tentang ciri akhir masa kanak-kanak. Yang A itu label yang digunakan oleh orang tua. Jadi karena kebanyakan anak terutama nih anak laki-laki kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda yang dimilikinya sendiri, maka orang tua memandang periode ini sebagai usia tidak rapi, suatu masa di mana anak cenderung tidak memperdulikan dan ceroboh dengan penampilan dan kamarnya yang sangat berantakan gitu. Terus label yang digunakan oleh para pendidik. Jadi para pendidik itu melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Terus label yang digunakan oleh para ahli psikologi yaitu usia kelompok, suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Usia bermain jadi alasan periode ini disebut sebagai usia bermain karena luasnya minat dan kegiatan bermain dan bukan karena banyaknya waktu untuk bermain. Nah, usia bermain itu jadi alasan periode ini disebut sebagai usia bermain karena terus yang kedua yaitu aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. Nah, yang A yaitu perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak itu seperti tinggi, berat, perbandingan tubuh, kesederhanaan, perbandingan otak, lemak, dan juga gigi. Nah, untuk yang B yaitu keterampilan awal masa kanak-kanak. Nah, kategori keterampilan akhir masa anak-anak ini, keterampilan yaitu menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan sekolah, keterampilan bermain. Nah, terus yang C yaitu kemajuan berbicara bidang-bidang yang mengalami kemajuan, yaitu penambahan kosakata, pengucapan, pembentukan kalimat, dan kemajuan dalam pengertian. Nah, untuk yang bagian C kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan.
Jadi, pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Adapun perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Jadi, untuk proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia itu mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu yang seperti tipe-tipe perubahan, seperti perubahan dalam ukuran, proporsi, hilangnya ciri-ciri masa lalu atau yang lama, dan perolehan ciri-ciri yang baru. Yang kedua yaitu pola perkembangan fisik, yang A hukum cephalocauda, terus yang B hukum primodistal. Yang ketiga itu karakteristik perkembangan. Nah, jadi perkembangan itu berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Terus perkembangan itu berkesinambungan. Terus setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Terus juga selalu ada korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan selanjutnya. Yang keempat yaitu perbedaan individu, pola perkembangan bersifat periodik. Terus yang ketujuh itu adanya yaitu 7 prinsip perkembangan menurut Horlock tahun 1991 yang merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Antara lain yaitu seperti adanya perubahan. Nah, jadi perubahan itu bermacam-macam. Jadi itu ada perubahan ukuran, perubahan fisik, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama dan mendapatkan ciri baru. Nah, untuk yang B yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya, yaitu seperti hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Nah, terus dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Nah, terus juga semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Terus yang C yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi, perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial telah ada pada individu yang berasal pada warisan genetik individu. Terus yang D yaitu pola perkembangan dapat diramalkan. Jadi dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala sampai hingga kaki. Terus yang E yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari suatu tahap menuju tahap berikutnya. Pola perkembangan tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Itu yang F. Nah, jadi walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Terus yang G yaitu setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Nah, jadi pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Bahaya tersebut dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tetapi datar. Artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.